Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kofifa Wulandari dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis A 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang laporan kondisi keuangan atau biasa disebut dengan laporan neraca. Baik, di dalam laporan posisi keuangan ada yang disebut dengan liabilitas. Liabilitas menunjukkan klaim atas aset. Kemudian, liabilitas lancar atau current liability adalah liabilitas yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Liabilitas lancar mencakup utang dagang dan utang wesel. Bagian lancar dari liabilitas jangka panjang, liabilitas akrual, pendapatan berupa utang di muka kepada pembeli untuk penyediaan barang, dan pajak tangguhan. Lalu selanjutnya, ada yang disebut dengan utang usaha. Utang usaha atau account payable adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Membeli persediaan secara kredit dari pedagang besar untuk penjualan obral akhir tahun bagi para pelanggannya sendiri. Transaksi ini menciptakan utang usaha. Selain utang usaha, ada yang disebut dengan namanya utang wesel. Utang wesel atau notes payable adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel, promise, terhadap pemasok atau institusi keuangan. Lini kredit tertentu memperbolehkan peminjaman dari institusi keuangan sampai jumlah maksimum tertentu. Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, yaitu di mana ketika perusahaan memiliki obligasi, hipotek, atau bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar lainnya, bagian dari liabilitas pokok yang akan dibayar selama tahun berikutnya diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Catatan ini memuat daftar jumlah liabilitas jangka panjang yang beredar, dikurangi bagian yang jatuh tempo saat ini, dan juga menyediakan jadwal yang jatuh tempo pada 5 tahun mendatang. Liabilitas akrual, yaitu di mana pendapatan diakui ketika diterima dan beban dicatat ketika dikeluarkan, tanpa memperhatikan kapan kas diterima atau dibayarkan. Liabilitas akrual atau accrual liability berasal dari pengakuan beban di catatan akuntansi sebelum pembayaran kas yang sesungguhnya. Jadi, dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban. Akrual juga berasal dari gaji, sewa, asuransi, pajak, dan beban lainnya. Kemudian, akun cadangan atau reserve account sering dibuat dengan tujuan mengestimasi kewajiban untuk item seperti biaya garansi, letter penjualan, atau beban restrukturisasi dan dicatat sebagai liabilitas akrual. Kemudian, pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan, yaitu di mana perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Akun liabilitas ini disebut sebagai pendapatan tak dihasilkan atau kredit tangguhan. Jumlah akun ini akan ditransfer ke akun pendapatan ketika jasa dilakukan atau produk dikirimkan seperti yang diisyaratkan oleh konsep akuntansi pemadaan. Kemudian, pajak penghasilan federal tangguhan. Pajak tangguhan atau deferred taxes adalah hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Ada banyak area yang perusahaan diizinkan untuk menggunakan prosedur yang berbeda untuk tujuan pajak dan tujuan pelaporan. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode depresiasi dipercepat untuk menghitung penghasilan kena pajak dan metode garis lurus untuk tujuan pelaporan.
Dampaknya adalah mengakui beban depresiasi yang lebih besar pada tahun-tahun awal dari masa manfaat aset untuk penghitungan pajak. Meskipun metode depresiasi merupakan sumber yang paling umum, perbedaan sementara lainnya muncul dari metode yang digunakan untuk menghitung penjualan angsuran, kontrak jangka panjang, lease, garansi, dan kontrak jasa, pensiun dan tunjangan karyawan lainnya, dan laba dari investasi ke perusahaan anak. Semua itu disebut perbedaan sementara atau perbedaan penetapan waktu, karena dalam teori jumlah total beban dan pendapatan yang diakui pada akhirnya akan sama untuk tujuan pajak dan tujuan pelaporan. Kemudian, liabilitas jangka panjang atau long term debt, yaitu di mana kewajiban jatuh tempo di atas 1 tahun dirancang pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas tak lancar. Kategori ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel, jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut lease, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban lease modal, yaitu di mana jenis perjanjian leasing yang umumnya digunakan adalah lease modal atau capital lease. Lease modal pada hakikatnya adalah membeli, bukan menyewa. Lease modal memengaruhi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Aset dan liabilitas dicatat pada laporan posisi keuangan disetara dengan nilai saat ini dari pembayaran lease yang dibuat menurut kontrak tersebut. Akun aset pada hakikatnya mencerminkan apa pembelian aset, dan liabilitas adalah kewajiban yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembelian tersebut. Tiap-tiap pembayaran lease dijatahkan sebagian untuk mengurangi liabilitas beredar dan sebagian lagi untuk beban bunga. Akun aset ini diamortisasi dengan beban amortisasi yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hanya ketika aset yang dibeli akan didepresiasi. Pengungkapan tentang lease modal dapat ditemukan pada catatan atas laporan keuangan yang sering dituliskan pada catatan atas properti, pabrik, dan peralatan, dan catatan atas komitmen dan kontingensi. Selanjutnya, tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun, yaitu di mana akun liabilitas lain seperti pensiun dan kewajiban tunjangan pasca penghentian kerja dapat muncul pada bagian liabilitas di laporan posisi keuangan. Laporan ini mensyaratkan perusahaan mengungkapkan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan kewajiban untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti bekerja dan pasangannya menurut metode akuntansi akrual dengan menambahkan tunjangan masa depan yang dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tangguhan. Lalu, yang selanjutnya adalah komitmen dan kontingensi, yaitu di mana komitmen merujuk pada perjanjian kontra yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan masa depan. Jika kontrak lease tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria yang diisyaratkan untuk mencatat lease sebagai lease modal, lease akan mencatat beban sewa pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensi lain dan pengurangan kas yang terkait. Lease operasi merupakan bentuk pembiayaan di luar laporan posisi keuangan, yaitu off-balance sheet financing. Lalu, kontingensi. Kontingensi ini merujuk pada potensi liabilitas perusahaan, seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Umumnya, perusahaan tidak dapat memprediksi secara masuk akal hasil dan atau jumlah liabilitas masa depan. Namun demikian, informasi mengenai kontingensi harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah sekuritas hibrida, yaitu di mana beberapa perusahaan memiliki saham preferen yang memandatkan untuk dapat ditebus. Tetapi, sekuritas tersebut dijelaskan di sini karena memiliki karakteristik baik
sebagai liabilitas maupun ekuitas. Instrumen keuangan ini disebut saham preferred atau preferred stock. Tetapi perusahaan yang menerbitkan harus menghentikan lembar saham ini pada tanggal tertentu di masa mendatang. Jadi sebenarnya sekuritas hibrida ini adalah liabilitas. Setelah dari liabilitas, maka ada yang disebut dengan ekuitas pemegang saham di dalam laporan kondisi keuangan, yaitu di mana kepentingan pemilik di perusahaan disajikan pada bagian akhir laporan posisi keuangan atau ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemilik merupakan kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Para pemilik menanggung risiko terbesar karena klaim mereka adalah lebih rendah dibanding kreditor ketika terjadi likuidasi. Tetapi para pemilik juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Pada ekuitas pemegang saham, ada yang disebut dengan saham biasa, yaitu para pemegang saham biasanya tidak menerima pengembalian tetap, tetapi mempunyai hak suara yang sebanding dengan jumlah kepemilikannya. Dividen atas saham biasanya dinyatakan menurut diskresi Dewan Direktur Perusahaan. Yang selanjutnya adalah modal disetor tambahan, yaitu di mana akun ini menunjukkan jumlah yang dengannya harga jual asli lembar saham melebihi nilai pari. Jika misalnya perusahaan menjual 1000 lembar saham untuk saham dengan pari $1 dengan harga $3 per lembar saham, akun saham biasa akan menjadi $1000. Dan modal disetor tambahan atau additional paid in capital akan berjumlah total $2000. Setelah modal disetor tambahan, ada yang disebut dengan saldo laba, yaitu di mana akun saldo laba atau retained earnings adalah jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya, dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Jika ada transaksi tidak biasa yang mempengaruhi akun saldo laba, maka dapat dihitung dengan saldo laba awal kurang lebih penghasilan bersih dikurang dividen akan menghasilkan saldo laba akhir. Selanjutnya adalah akun ekuitas lain, yaitu di mana saham preferred atau preferred stock biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan, tetapi tidak memiliki hak suara. Penghasilan komprehensif lain dilaporkan pada akun ekuitas yang terpisah pada laporan posisi keuangan yang biasanya disebut sebagai akumulasi penghasilan beban komprehensif lain. Akun ini meliputi hingga 4 item. Yang pertama, laba atau rugi tak terrealisasi pada nilai pasar dari investasi sekuritas yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, perubahan berapapun selisih liabilitas pensiun tambahan yang melebihi biaya jasa sebelumnya yang tak diakui. Kemudian, yang ketiga, laba atau rugi tertentu atas instrumen keuangan derivatif. Dan yang keempat, penyesuaian transaksi mata uang asing yang dihasilkan dari konversi laporan keuangan dari mata uang asing ke dolar Amerika Serikat. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.